Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini Rabu tanggal 29 Januari 2025. Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Saya mendapat berkat atau diberkati oleh bacaan kita hari ini dari kitab Amsal pasal 19 ayat 20 sampai 22 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini. Tuhan memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk dapat kami beraktivitas. Sebelumnya ya Tuhan, kami rindu Tuhan akan memberkati aktivitas kami pada hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kuasa Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara kitab Amsal pasal 19 ayat 20 sampai 22. Ayat 20 katakan demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Demikian bacaan firman Tuhan. Renungan pagi ini saya beri judul Mendidik di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita menyadari akan pentingnya mendidik anak sejak dini, yang disingkat PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Bukan hanya pendidikan secara pengetahuan, melainkan juga secara karakter dan kerohanian. Nah, pendidikan, pengetahuan, karakter, dan kerohanian merupakan 3 elemen yang penting untuk diajarkan secara berimbang kepada anak-anak. Nah, keseimbangan pendidikan seperti itu dijelaskan di dalam bacaan pada hari ini, yaitu kitab Amsal pasal 19 ayat 20 sampai 29. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal mengajarkan dari mendidik anak, yaitu agar dalam menjalani hidup sang anak menjadi bijak. Ini ayat yang ke-20. Dan tidak hidup mempermalukan diri, ayat 27. Kemudian 26. Dan tidak hidup menyimpang, ayat 27. Nah, Bapak Ibu Saudara, demi mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam diterapkan di dalam mendidik anak, di mana pengamsal menyoroti perilaku orang-orang di sekitarnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi pembohong, ayat 22. Ya, kemudian jangan menjadi pemarah, ayat 19. Ya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambahkan marahnya. Nah, jadi jangan menjadi pemalas, ayat 24, dan menjadi pencemooh, itu ayat 25, 28, 29. Nah, memiliki beragam sikap tersebut sangatlah penting agar anak dapat menjalani hidup dengan bijaksana, tidak mempermalukan dirinya sendiri, dan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu dilakukan agar sang anak
tidak menjadi pembohong, tidak menjadi pemarah, tidak malas, tidak menjadi pencemooh. Nah, kitab Amsal mengajarkan agar anak yang dididik memperhatikan didikan. Artinya memperhatikan itu secara fokus, sungguh-sungguh mendengarkan dan menerima didikan. Ayat yang ke-20. Hidup mengandalkan Tuhan. Nah, sejak dini belajar hidup mengandalkan Tuhan. Lalu berlaku setia. Ayat 22. Dan hidup takut akan Tuhan. Ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meski kebenaran ini soal mendidik anak, sesungguhnya kebenaran ini berlaku juga bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para orang tua perhatikanlah firman Tuhan ini. Didiklah anak-anakmu sungguh-sungguh sesuai kebenaran. Dan supaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang tua perhatikanlah firman Tuhan ini, didiklah anak-anakmu dengan sungguh-sungguh sesuai kebenaran firman Tuhan agar hidupnya benar, tidak mempermalukan dan tidak menyimpang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi anak-anak muda perhatikanlah firman Tuhan ini. Nah, itu jangan jauhkan didikan dari hidupmu. Jadi jangan merasa nggak senang dididik, nggak merasa bosan mendapat didikan terus. Nah, jangan seperti itu. Takutlah akan Tuhan agar hidupmu menjadi bermakna. Jadi setiap dalam langkah hidup kita ini ada di hati bahwa kita ini takut akan Tuhan, hormat dan bakti kepada Tuhan dan kepada orang tua. Lalu apa? Supaya hidupnya bermakna, bermanfaat, berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan tidak berlalu dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, di Amsal pasal 4 ayat 1 dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Pengertian artinya kebenaran firman yang dapat berkuasa mengubah dan memberkati kehidupan anak-anak kita sekarang dan masa depan. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, jadi nasihat tentu datang dari firman Tuhan supaya jangan salah jalan. Pikirannya lurus menurut anggapannya sendiri, tapi jalan itu menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya pesan perikop bacaan kita hari ini tidak hanya relevan dalam proses pendidikan generasi penerus, melainkan juga bagi kita semua dari berbagai golongan usia. Nah, bukankah hidup yang kita jalani ini adalah soal belajar dan mengajar? Belajar kepada firman Tuhan dan mengajar kepada dirinya sendiri untuk melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, perhatikanlah bagaimana kita hidup dan hiduplah seturut dengan firman Tuhan bersama dengan hikmatnya dalam pimpinan Roh Kudus dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kesempatan ini, nasihat-Mu menuntun menyertai kami agar seluruh aktivitas kami hari ini diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi dalam seluruh aktivitas kami, dari rumah sampai ke tempat kerja, kantor, tempat bisnis, tempat usaha, tempat belajar, tempat kuliah. Tuhan sertai lindungi kami. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.